Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bian Divano Zakwan dengan NIM 073002100002. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Risiko Pertambangan. Nah, nomor satu, bagaimana evaluasi resiko kecelakaan tambang dilakukan? Evaluasi resiko kecelakaan tambang dilakukan dengan penilaian resiko, yaitu menetapkan tingkat resiko untuk setiap bahaya kesehatan dan keselamatan umum di tempat kerja. Penilaian resiko dilakukan dengan mempertimbangkan tiga komponen utama, yaitu kemungkinan, paparan, dan keparahan. Hasil penilaian resiko digunakan untuk menentukan peringkat resiko dan pemilihan resiko yang memiliki dampak kecil hingga besar terhadap perusahaan. Nomor dua, bagaimana proses perlakuan resiko atau risk treatment diterapkan? Resiko ditangani menurut kriteria resiko yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi. Rencana perlakuan resiko yang diusulkan mempertimbangkan analisis biaya atau manfaat atas alternatif tindakan yang diajukan. Pengelolaan resiko dan pengendalian terkait ditugaskan kepada pejabat tertentu di dalam organisasi. Organisasi memiliki rencana-rencana kontingensi yang didokumentasikan secara formal untuk penanggulangan bencana dan keberlangsungan hidup bisnis. Organisasi melakukan review dan pengujian pengendalian risiko dan rencana kontingensi secara rutin. Pengendalian internal dibangun dan didokumentasikan untuk menangani risiko teridentifikasi. Nomor tiga, jelaskan gambar di bawah ini. Nomor 3A dengan judul Paper Rules of Risk Management Case Study of Open Pit Mine. Eh, Setelah saya membaca dengan Paper Rules of Risk Management, sampel penelitian terdiri dari 476 tambang terbuka yang dipilih secara acak untuk mengekstraksi batu bara. Yang pertama, the pressure of director didapatkan dengan hasil sebanyak 18%. Kemudian yang kedua, simply take risk atau pengambilan resiko sebanyak 17%. Yang ketiga, the mold behavior dengan sebanyak 2%. Kemudian the pressure of honor sebesar 2%. Kemudian it is easiest to do sesuatu yang dilakukan secara gampang sebesar 13%. Para pekerja mengalami kelelahan sebesar 9%, bad rules and regulation, jeleknya peraturan dan regulasi sebesar 17%, dan sisanya the others sebanyak 22%. Dapat dikatakan bahwa reasons for risk taking ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda dan paling besar karena masalah lain atau di others sebanyak 22%. Nomor 3B, jelaskan gambar di bawah ini. Hasil penilaian resiko kualitatif biasanya disajikan dalam bentuk matriks resiko. Matriks resiko berguna sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil penilaian resiko yang dapat diperoleh secara kualitatif atau semi kuantitatif. Dalam hal menilai potensi kegagalan lereng tambang terbuka, matriks resiko biasanya dikembangkan untuk menilai keselamatan personal dan konsekuensi ekonomi dan resiko tertentu. Pada tabel satu ini diadaptasi dari pedoman menunjukkan contoh matriks risiko kualitatif yang disederhanakan. Kemungkinan suatu resiko diplot secara vertikal pada skala A atau tertinggi hingga E yang bagian rendah. Dan konsekuensi atau dampaknya diplot secara horizontal dari tidak signifikan hingga bencana membuat matriks 5 kali 5. Deskripsi kualitatif pada setiap konsekuensi
dan kemungkinan ditentukan oleh operator tambang dan kombinasi kemungkinan konsekuensi yang mungkin diberikan pada tingkat risiko kualitatif darinya. Batas penerimaan dapat ditentukan secara konsisten. Eskalasi resiko dan implikasi toleransi resiko biasanya dilambangkan dengan warna. Perlu dicatat juga, tingkat penerimaan resiko tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan kriteria penerimaan spesifik sehubungan dengan cedera pada personel atau kerusakan lingkungan. Sebaliknya, metode ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Tindakan yang dikembangkan juga untuk mengurangi kemungkinan resiko atau konsekuensi dari tingkat yang tidak dapat diterima hingga tingkat yang dapat ditoleransi mungkin tidak menghilangkan resiko tersebut. Dalam hal ini juga, sisa resiko yang timbul harus didokumentasikan dalam daftar resiko seperti pada gambar di samping ini. Selanjutnya nomor 4, jelaskan pemahaman saudara tentang A. Perekaman dan pelaporan dari manajemen risiko. Proses pendokumentasian dan pelaporan dimaksudkan untuk mengkomunikasikan kegiatan manajemen risiko dan hasilnya di seluruh organisasi. Ini menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas proses manajemen risiko, membantu interaksi dengan stakeholder setempat, termasuk dengan mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaan proses manajemen risiko, risk recording dan reporting. Proses penyimpanan dan pelaporan terkait manajemen risiko dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan organisasi mengenai pembuatan, penyimpanan retention, dan penanganan informasi terdokumentasi atau documented information, termasuk tata kelola penggunaan dokumen terkendali, informasi sensitif, dan konteks eksternal dan internal organisasi. Yang nomor 4B, jelaskan pemahaman saudara tentang komunikasi dan konsultasi manajemen risiko. Komunikasi dan konsultasi diperlukan agar organisasi dapat melibatkan pihak-pihak yang paham mengenai risiko yang dihadapi organisasi dalam proses manajemen risiko, sehingga informasi, pandangan, dan pertimbangan yang memadai dapat diperoleh organisasi. Komunikasi dan konsultasi ini sangat penting sehingga dalam ISO 31000 pada tahun 2018 ditempatkan sebagai langkah pertama dalam proses manajemen risiko pertambangan. Langkah ini memungkinkan organisasi melakukan proses tukar-menukar informasi dan pendapat mengenai risiko dan pengelolaannya dan meningkatkan kepercayaan serta dukungan terhadap pengelolaan risiko. Oleh sebab itu, langkah penting dalam proses komunikasi dan konsultasi risiko adalah menentukan siapa yang akan dilibatkan, informasi apa saja ya- yang akan dikomunikasikan, data apa saja yang akan diperoleh, dan mekanisme apa yang paling efektif untuk digunakan. Yang terakhir, 4C, jelaskan pemahaman saudara tentang pemantauan dan peninjauan dari manajemen risiko. Pemantauan dan peninjauan dari manajemen risiko atau kita bisa sebut dengan monitoring and review adalah proses untuk memastikan dan meningkatkan kualitas serta efektivitas rancangan, implementasi, dan hasil proses manajemen risiko. Pemantauan dan peninjauan terhadap proses manajemen risiko dan berbagai keluaran yang dihasilkan harus menjadi bagian dari rencana manajemen risiko dengan penanggung jawab yang jelas, juga dilaksanakan di setiap tahap proses. Monitoring and review meliputi perencanaan, pengumpulan dan analisis dari perekaman hasil dan pemberian umpan balik. Hasilnya harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan kegiatan manajemen dari kegiatan manajemen, pengukuran dan pelaporan terakhir dalam organisasi. Dalam implementasinya, pemantauan dilakukan oleh para pemilik perusahaan bisnis atau risk owner
dan fungsi manajemen risiko, sementara kegiatan peninjauan dilaksanakan oleh pihak ketiga dari perusahaan tersebut. Sekian presentasi ujian akhir semester manajemen risiko pertambangan yang saya dapat eh, presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.